Dalam Islam, penghargaan pada Al-Quran sedemikian besarnya sehingga turunnya Al-Quran atau kita sebut sebagai nuzulul Quran sering dirayakan, termasuk di Indonesia. Nurholis Majid menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 3 istilah yang digunakan untuk menggambarkan turunnya Al-Quran. Pertama adalah inzal, kedua nuzul, dan ketiga tanzil. Ketiganya menggambarkan 3 bentuk yang berbeda mengenai turunnya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Pada hari ke-19 ini, Cak Nur membahas tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang menurutnya adalah yang paling otentik dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Ia mengatakan bahwa kemungkinan Al-Quran adalah kitab suci yang paling otentik. Pertama, karena banyak dari umat Islam yang juga menghafalkan Al-Quran, sehingga keberadaan mereka sebagai orang-orang yang menjaga otentisitas Al-Quran. Yang kedua, ini juga sesuai dengan janji Allah. Allah firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dalam Islam, penghargaan pada Al-Quran sedemikian besarnya sehingga turunnya Al-Quran atau kita sebut sebagai nuzulul Quran sering dirayakan, termasuk di Indonesia. Nurholis Majid menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran sendiri setidaknya ada 3 istilah yang digunakan untuk menggambarkan turunnya Al-Quran. Pertama adalah inzal, kedua nuzul, dan ketiga tanzil. Ketiganya menggambarkan 3 bentuk yang berbeda mengenai turunnya Al-Quran. Inzal adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz, sama seperti kitab-kitab suci lainnya, kitab Al-Quran diturunkan sebagai sebentuk prototipe ajaran-ajaran yang akan diturunkan kepada Nabi. Proses yang kedua, nuzul. Nuzul yakni ketika ajaran tersebut sudah diturunkan kepada Nabi. Dalam hal ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak langsung keseluruhan, melainkan melalui proses selama 23 tahun. Kita kenal di dalam Islam, surah-surah yang ada dalam Al-Quran diklasifikasi menjadi 2, surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah-surah yang diturunkan ketika Nabi masih berada di Mekah. Secara bentuk surahnya pendek-pendek, kemudian isinya lebih banyak pada penguatan persoalan tauhid. Sebaliknya, surah-surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi di Madinah. Ayat-ayatnya panjang surahnya, dan juga persoalan yang dibahas lebih banyak pada persoalan sosial. Yang ketiga adalah tanzil. Tanzil adalah proses membumikan Al-Quran. Di sini proses bagaimana Al-Quran hadir untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan umat, sebab seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Quran adalah simbol dari kontinuitas. Kita sudah pernah membahas sebelumnya, diantaranya beberapa sebutan Al-Quran sebagai Mubayyin, Musaddiq, dan Furqan. Ya, dia sebagai penjelasan yang kitab sebelumnya, membenarkan kitab-kitab ajaran sebelumnya, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, atau dalam konteks originalitas keagamaan kitab suci, yakni antara mana yang sudah mengalami distorsi dan mana yang masih original. Adanya Al-Quran sebagai
kontinuitas ajaran sebelumnya itu juga mengandaikan bahwa Nabi datang membawa ajaran yang bukan sama sekali baru, melainkan juga adalah melanjutkan ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya. Allah tekankan dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagi. Ini menunjukkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW bukan ajaran yang sama sekali baru, melainkan menyempurnakan rangkaian ajaran-ajaran yang jika dari Nabi berarti sejak dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah. Maka di situ kata yang digunakan adalah akmaltu, aku sempurnakan. Lalu mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Menurut Cak Nur bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan karena pada bulan ini manusia banyak melakukan refleksi, melakukan ihtisab, tadabbur, merenung. Sehingga dengan kondisi demikian maka manusia bisa lebih siap menerima ajaran-ajaran, pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu bisa dikatakan bahwa Ramadan adalah conditioning, pengkondisian di mana manusia akhirnya bisa memiliki kesediaan-kesediaan di dirinya untuk meresapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Cak Nur menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 tahap kesediaan manusia menerima Al-Quran. Pertama adalah kesediaan jasmaniah. Kesediaan jasmaniah yaitu kesediaan manusia untuk membaca kitab suci Al-Quran. Secara kebahasaan, Al-Quran berarti bacaan dengan keras. Tetapi juga bukan berarti bacaan dengan keras maka ia dibacakan dengan suara yang sangat keras dan buru-buru. Tidak, justru Al-Quran dilanjurkan untuk dibaca dengan pelan-pelan sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Kesediaan yang kedua adalah kesediaan intelektual, yakni merenungi apa yang ada atau pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir setelah itu maka akan muncul kesediaan nafsaniyah. Disinilah ayat-ayat Al-Quran ada manfaatnya pada diri manusia, sebab sudah mulai terbangun spiritual attachment, ikatan spiritual antara manusia, umat Islam, dan kitab sucinya Al-Quran.